Halo anak-anakku semua, selamat datang di video pembelajaran Pak Stefanus. Di video kali ini kita akan mempelajari materi kita pada bab bilangan bulat. Apa saja yang akan kita pelajari di video kali ini? Yang pertama adalah bagaimana kita mengetahui bagian dari bilangan bulat. Jadi apa saja itu yang termasuk dalam bilangan bulat. Kemudian kita akan mempelajari bagaimana membandingkan bilangan bulat. Itu nanti ada bilangan bulat positif dan juga bilangan bulat negatif. Setelah itu kita akan mempelajari bagaimana mengoperasikan atau operasi hitung pada bilangan bulat. Dan yang terakhir kita akan berlatih dengan soal-soal yang umumnya akan keluar pada saat ujian pada materi bilangan bulat. Untuk itu, simak video ini dengan baik agar kalian dapat memahami dan mengerti bagaimana menjawab soal-soal pada bilangan bulat. Kita mulai materi kita mengenai bagian bilangan bulat. Yang kalian harus ketahui, pertama, mengenai bilangan bulat itu adalah apa saja yang termasuk bilangan bulat. Jadi kalian harus mengetahui bilangan bulat itu apa saja yang termasuk. Nah, bilangan bulat itu terdiri atas bilangan bulat positif atau bilangan asli. Nah, ini kalian mungkin di SD sudah pernah mendengarnya. Bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian itu adalah bilangan 0, yaitu 0 ya. Bilangan 0 ya, 0. Kemudian bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif itu dimulai dari -1, -2, dan seterusnya. Nah, ini dia. Bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat positif, itu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Itu dia adalah bilangan bulat positif. Kemudian, bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif dimulai dari -1, -2, -3, -4, dan seterusnya. Dan juga bilangan 0 atau yang disebut 0 itu sendiri. Nah, itu adalah bagian dari bilangan bulat. Nah, kalau digambar dalam garis bilangan, bilangan bulat itu seperti ini letaknya. Yang pertama, bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif itu dimulai dari -1, -2, -3, -4, dan seterusnya ya. Itu di bagian atau di sebelah kiri 0. Nah, dan yang bilangan bulat positif itu berada di sebelah kanan 0, dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya ya. Sedangkan bilangan 0 itu berada di tengah-tengah di antara bilangan bulat negatif dan juga bilangan bulat positif. Nah, ketentuannya mana yang lebih besar, bilangan bulat positif atau bilangan bulat negatif? Tentu saja kalian sudah pernah belajar di SD. Bilangan mana yang lebih besar antara positif atau negatif? Nah, yang lebih besar antara positif dan negatif itu adalah bilangan positif. Positif lebih besar daripada negatif. Nah, selain itu kalian harus mengetahui di dalam bilangan bulat itu ada juga bilangan lainnya.
Yang pertama itu bilangan cacah. Bilangan cacah dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Itu dia adalah bilangan cacah. Kemudian bilangan asli. Nah, bilangan asli yang tadi ya, itu bilangan bulat positif. Dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian ada bilangan genap. Bilangan genap itu adalah bilangan yang habis dibagi 2. Dimulai dari 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Kelipatan 2 ya. Itu adalah bilangan genap. Kemudian ada juga bilangan ganjil. Nah, bilangan ganjil ini termasuk bagian dari bilangan bulat. Bilangan yang tidak habis dibagi 2 atau bersisa. Nah, 1 dimulai dari 1, 3, 5, 7. Itu dia ganjil ya. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan seterusnya. Dan ada juga bilangan prima. Bilangan prima itu adalah bilangan asli yang hanya habis dibagi oleh bilangan 1 dan bilangannya sendiri. Itu dia. Dimulai dari 2, 3, 5, 7, 11. Kalau mau diteruskan ini ada 13, 17, dan seterusnya. Bapak yakin di SD kalian sudah pernah mendengar nama-nama bilangan-bilangan tersebut. Di SMP kita hanya sedikit mengulang dan mendalaminya saja. Kita lanjut ke materi berikutnya mengenai membandingkan bilangan bulat. Nah, kita coba bagaimana melengkapi titik-titik berikut ini dengan tanda. Nah, ini tanda adalah tanda kurang dari. Oke. Sedangkan yang ini adalah tanda lebih dari. Oke. Yang ini kurang dari, sedangkan yang ini adalah lebih dari. Atau kalian mungkin biasa menyebutnya ini adalah lebih kecil, atau yang ini yang warna ungu itu lebih besar. Ya. Namun kalian harus membiasakan itu penyebutannya adalah kurang dari dan lebih dari. Mengapa? Karena kalau kalian menyebutnya lebih besar, nah Bapak bisa kasih contoh. Ada angka 2 dan 1. 2 dan 1. Nah, kalau kalian lihat angka 2-nya lebih kecil penulisannya dari angka 1. Nah, maka kalau kalian menyebutnya kurang dari, itu lebih pas atau lebih cocok. Jadi, menyebutnya lebih dari, ini lebih cocok. Karena itu adalah penyebutan yang baku dalam matematika. Kurang dari dan lebih dari. Oke, kita lihat. Soalnya, lengkapilah titik-titik berikut ini dengan tanda kurang dari dan lebih dari. Kita lihat ada 2 dan 1. Mana yang lebih besar atau yang lebih kecil? Kita bisa melihatnya di garis bilangan. Ini 2, kalau kita lihat posisinya 2 di sini, sedangkan 1 di sini. Nah, kalau kita melihat pada garis bilangan, mana yang lebih besar? Nilainya itu yang lebih besar adalah yang letaknya paling kanan atau yang lebih kanan, itu nilainya lebih besar. Kalau kita lihat 2 itu lebih kanan daripada 1. Artinya 2 itu lebih dari
1. Jadi tandanya lebih dari 1. 3 dan 6. Sebenarnya kalian bisa langsung tahu 3 itu kurang dari 6. 0 itu tentu kurang dari 1. Nah, jika ada tanda negatif dan positif, tentu yang lebih besar itu yang positif. Jadi min 4 itu kurang dari 1. 7 dengan min 2. Nah, ini positif, berarti lebih dari. Nah, min 5 dengan min 3. Nah, di sini kadang-kadang ada anak yang menyebut min 5 lebih dari min 3. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat min 5 pada garis bilangan. Ini letaknya di sini. Ini seharusnya ada tanda min ya. Min 3, min 4, min 5, min 6, min 7, min 8, min 9, min 10, min 11. Begini ya. Maksudnya min 1, min 2, min 3, min 4. Nah, letak min 5 kita lihat. Min 5 di sini. Bapak beri warna hijau. Sedangkan min 3 diberi warna coklat. Nah, mana yang letaknya lebih kanan atau paling kanan? Tentu saja min 3 itu di sebelah kanan min 5. Artinya min 3 itu lebih dari min 5. Atau sebaliknya min 5 kurang dari min 3. Itu dia. Jangan kalian salah. Min 5 itu ada yang bisa keliru bilang min 5 itu lebih dari min 3. Itu salah. Jangan lihat angkanya, tapi lihat letaknya. Min 5 itu lebih kiri atau di sebelah kiri dari min 3. Jadi min 5 itu kurang dari, tandanya kurang dari min 3. Begitu juga min 6 ini kurang dari, min 6 letaknya lebih kanan dari min 8. Ini lebih dari min 8. Kemudian 0 dengan min 4. 0 kan letaknya di tengah-tengah, min 4 di sebelah kiri. Berarti 0 lebih dari min 4. Selanjutnya min 7 dengan 0. Ya, tentu min 7 kurang dari 0. Karena min 7 di sebelah kiri 0. Kalau kita lihat pada garis bilangan. Oke, ini dia bagaimana kalian membandingkan bilangan bulat positif dan juga negatif dan juga 0. Jadi jangan sampai salah. Selanjutnya, setelah kalian bisa membandingkan bilangan bulat, tentunya kalian bisa mengurutkan urutan pada bilangan bulat jika diketahui beberapa bilangan. Nah, di sini sudah ada 4 bilangan. Yang pertama 100, min 175, 75, dan min 250. Nah, kalian diminta mengurutkan bilangan berikut dari yang terendah sampai yang tertinggi. Nah, yang terendah tentu kalian sudah tahu tadi, yang lebih rendah itu adalah bilangan negatif. Nah, ada 2 bilangan negatif, min 175 dan juga min 250. Perlu kalian ingat, kalau negatif atau min, bilangan yang angkanya besar atau nilainya lebih besar, ini 250 angkanya kan lebih besar dari 175. Namun kalau di negatif, ya angkanya lebih besar, itu artinya yang lebih kecil atau yang lebih rendah. Karena letaknya kalau dilihat pada garis bilangan min 250 itu ada di sebelah kiri dari min 175. Itu ya, dia ada di sebelah kiri. Jadi yang lebih besar itu 175 dan lebih kecil itu min 250. Jadi dari keempat bilangan ini yang paling rendah
kita ketahui adalah yang min 250. Jadi kita tulis ini yang paling rendah pertama. Kemudian ini yang kedua. Lalu yang ketiga, tentu kita tahu ini 75 dan 100, berarti yang lebih besar selanjutnya adalah 75 ketiga, dan yang terakhir itu keempat yang 100. Jadi urutannya seperti ini. Min 250, kemudian min 175, kemudian 75, kemudian 100. Itu dia urutannya dari yang terendah sampai yang tertinggi. Kita lihat yang berikutnya ada 27, min 37, min 57, kemudian 47. Berarti yang terendah dahulu kita tentukan. Ini pertama terendah, kemudian kedua terendah yang negatif juga, kemudian yang ketiga terendah tentu 27, lalu yang tertinggi itu 4. Jadi urutannya min 57, min 37, kemudian 27, dan tertinggi itu 47. Itu dia ya, bagaimana kalian mengurutkan bilangan bulat, positif dan negatif. Kalian harus bisa mengetahui mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Yang ketiga ada min 11, min 12, ada 13, ada min 14. Kita lihat mana yang negatif. Ini ada min 11, min 12, min 14. Berarti yang terendah yang minnya paling besar itu min 14. Berarti ini terendah 1, ini kedua, ini ketiga, dan tertinggi ini yang positif 13. Jadi urutannya min 14, min 12, min 11, lalu tertinggi itu 13 yang positif. Oke, jangan terbolak-balik mana yang lebih besar atau mana yang lebih tinggi atau mana yang lebih rendah. Kalian harus tahu negatif itu yang lebih rendah kalau dibandingkan positif. Namun kalau negatif dibandingkan dengan negatif, kita lihat yang lebih rendah itu yang bilangannya lebih besar jika negatif dibandingkan dengan negatif. Jadi makin besar angka negatifnya itu makin rendah atau makin kecil. Itu dia bagaimana mengurutkan bilangan bulat. Kita lanjut ke penjumlahan bilangan bulat. Ini ada soal 4 ditambah 3. 4 tambah 3 tentu kalian sudah bisa ya. Karena kalian sudah lulus SD pasti langsung tahu. 4 ditambah 3 itu hasilnya 7. Selanjutnya ada min 2 ditambah 6. Nah, ini negatif ya ditambah positif. Kenapa bisa tahu 6 ini positif? Kita lihat tanda di depan angkanya, plus, positif. Nah, min 2 ditambah 6. Kita lihat, minnya lebih kecil dari 6. Angka, bukan lebih kecil dari 6 ya. Angka di negatifnya lebih kecil dari 6. Artinya hasilnya pasti akan positif. Berapa positifnya? Ya, berarti kita kurangkan 6 dikurang 2. Kalau di SD mungkin ada guru yang mengajari hutang 3, kemudian hutang 2 dibayar 6. Berarti karena hutangnya cuma 2 dibayar 6, berarti sisanya 4. Itu dia, atau positif 4. Kemudian ada soal berikutnya, min 7 ditambah 2. Nah, kalau sebelumnya hasilnya positif. Namun untuk soal yang ini hasilnya adalah negatif. Kenapa? Karena bilangan pada bilangan negatifnya itu 7. 7 itu lebih dari 2. Angkanya ya, bukan negatifnya. Namun angka 7 itu lebih dari 2. Berarti lebih banyak negatifnya atau lebih banyak hutangnya. Jadi kalau hutang 7 dibayar 2 berarti
masih tetap hutang atau tetap negatif. Jadi 7 dikurang 2 itu 5, berarti negatif 5. Oke, lihat. Jadi kalau ada penjumlahan antara bilangan positif dan negatif, kita lihat mana yang angkanya lebih besar. Negatifnya kah atau positifnya? Jadi kalau negatifnya lebih besar, berarti hasilnya harus negatif. Tapi kalau positifnya lebih besar, itu hasilnya harus positif. Kita lihat soal berikutnya, min 2 ditambah min 6. Berarti min ditambah min, atau hutang 2 terus tambah lagi hutang 6. Artinya hutangnya makin banyak. Jadi kalau kita lihat operasinya min 2 ditambah min 6, berarti minnya makin bertambah, atau min 2 dikurang min 6. Minnya keluar, jadi 2 ditambah 6 sama dengan min 8. Itu dia. Kemudian soal berikutnya 2 ditambah min 8. Jadi punya 2 positif ditambah negatif min 8. Berarti negatifnya ini lebih besar karena 8 angkanya, berarti hasilnya akan negatif. Jadi 2 dikurang 8. Hasilnya min 6. Oke. Sampai sini mengenai penjumlahan bilangan bulat. Kita lanjut ke pengurangan. Nah, pengurangan bilangan bulat. 6 dikurang 2. Tentu kalian langsung tahu, 6 dikurang 2, 4. Nah, sedangkan ada lagi min 2 dikurang 6. Min 2 dikurang 6. Hutang 2, kemudian hutang lagi 6. Itulah. Jadi, hutangnya makin banyak. Jadi, kalau min 2 dikurang 6, hasilnya pasti tetap minus. Berarti minusnya makin bertambah. Kita tambahkan saja 2 ditambah 6, 8. Beri negatif, atau negatif 8. Kemudian ada min 2 dikurang min 6. Nah, ini. Kalian harus ingat. Min, kalau ketemu min, ini jadi positif. Jadi sama saja dengan min 2 ditambah 6. Min 2 ditambah 6. Yang lebih besar yang positifnya 6. Berarti hasil akhirnya akan positif. Berarti sama saja hasilnya 6 dikurang 2 atau hasilnya 4. Itu dia ya. Ingat, min ketemu min jadi plus atau positif. Selanjutnya ada 4 dikurang min 6. 4 dikurang min 6. Ini tanda negatif ketemu negatif. Jadi hasilnya positif. Jadi sama saja ditulis 4 ditambah 6. Ditambah 6 udah hasilnya 10. Itu dia mengenai pengurangan bilangan bulat. Kita lanjut ke perkalian bilangan bulat. Nah, sebelum kita hitung soal-soal ini, kalian harus ingat, positif dikali positif hasilnya positif, negatif dikali negatif hasilnya positif, atau min ketemu min hasilnya positif. Positif dikali negatif hasilnya negatif, negatif dikali positif jadi negatif. Itu kalian harus ingat. Kita lihat 3 dikali 6 positif dikali positif, hasilnya harus positif. 3 kali 6 18. Kemudian min 3 dikali min 6, ini negatif dikali negatif, min dikali min, hasilnya ingat positif, berarti hasilnya 18. Kemudian ada 3 dikali min 6, ini positif dikali negatif, positif dikali negatif hasilnya
harus negatif. 3 dikali min 6 berarti min 18. Selanjutnya, min 3 dikali 6. Min negatif dikali positif. Hasilnya yang keempat tadi ya, harus negatif. Jadi, min 18. Itu dia ya. Kita lihat. Nah, sekarang ini ada 3 perkalian, 3 kali-kali. Min 2 dikali min 5 dikali min 3. Berarti kita kalikan. Dari negatif dikali negatif. Min 2 dikali min 5. Negatif dikali negatif, hasilnya berarti positif. Min 2 dikali min 5. Itu kita ketahui 2 dikali 5, 10. Min dikali min, hasilnya positif. Jadi 10. Kita kalikan lagi, baru kita kalikan min 3. 10 dikali min 3, positif dikali negatif. Hasilnya kalau positif dikali negatif, itu negatif ya. Berarti 10 dikali 3. 10 kali 3 itu 30. Artinya hasilnya adalah min 30. Itu ya. Kalau ada perkalian yang dalam bentuk banyak, kalian harus kalikan satu per satu. Dan tandanya juga harus kalian ikuti aturannya. Positif kali positif, hasilnya positif. Negatif dikali negatif, atau min dikali min, hasilnya positif. Kalian nanti bisa berlatih agar kalian bisa lebih paham dan lebih mudah ingat. Kita lanjut ke pembagian bilangan bulat. Nah, pembagian bilangan bulat juga ada aturannya. Positif dibagi positif, hasilnya itu positif. Negatif dibagi negatif, hasilnya positif. Positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Kita lihat ke soal. Ini pembagian 6 dibagi 3. Itu hasilnya, tentu kalian tahu, hasilnya 2, positif. Kemudian di sini ini karena positif dibagi positif ya. Kemudian ada min 6, ini negatif dibagi min 3, negatif. Negatif dibagi negatif, hasilnya positif. Jadi hasilnya positif 2. Kalau positif tidak perlu kalian tulis plus ya. Cukup angkanya saja. Kemudian ada 6. Ini positif dibagi min 3. Negatif dibagi negatif. Positif dibagi negatif. Itu hasilnya negatif. Jadi hasilnya min 2. Kemudian min 6 dibagi, sorry ini bukan kali ya. Harusnya min 6. Min 6 dibagi 3. Negatif dibagi positif. Negatif dibagi positif, hasilnya jadi harus negatif. Jadi min 2. Itu dia mengenai pembagian pada bilangan bulat. Sampai sini Bapak harap kalian paham. Kalau ada pembagian 3 bilangan, kalian juga bisa lihat. Positif dibagi min 2 dibagi min 3. Ini positif dibagi negatif. Positif dibagi negatif, itu hasilnya negatif. Berarti 12 dibagi min 2, hasilnya min 6. Nah, min 6-nya baru kita bagi min 3. Jadi kalian harus melakukan operasinya satu per satu. Min 6 dibagi min 3.
min dibagi min sama dengan positif. Berarti min 6 dibagi min 3 itu 2. Jadi kalau ada pertanyaan berapa hasil dari 12 dibagi min 2 dibagi min 3, kalian harus baginya satu persatu dari urutan sebelah kiri. 12 dibagi min 2 itu min 6. Mengapa? Karena positif dibagi negatif hasilnya negatif. Jadi min 12 dibagi min 2 min 6. Min 6 dibagi lagi dengan min 3 hasilnya 2. Jadi ini hasilnya sama dengan 2. Itu dia mengenai pembagian bilangan bulat. Bapak harap kalian paham mengenai penjelasan Bapak mengenai operasi pada bilangan bulat. Ada operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kemudian kita lanjut ke sifat-sifat operasi hitung pada bilangan bulat. Nah, ada 3 sifat operasi hitung pada bilangan bulat. Ini kalian cukup ketahui, nanti akan kalian temukan saat menyelesaikan soal-soal. Yang pertama itu ada sifat komutatif atau pertukaran. Nah, jadi pada penjumlahan bisa berlaku sifat pertukaran atau komutatif, di mana ada A ditambah B itu sama saja dengan B ditambah A. Jadi dibolak-balik sama saja. Contoh, 4 ditambah 8 itu hasilnya pasti akan sama dengan 8 ditambah 4. 4 tambah 8, 12. Sama dengan 8 tambah 4 juga 12. Itu namanya komutatif atau dibolak-balik hasilnya sama. Begitu juga berlaku pada perkalian. 4 kali 8 hasilnya akan sama dengan 8 dikali 4. Itu yang dinamakan sifat komutatif atau pertukaran. Selanjutnya sifat asosiatif. Nah, asosiatif kalau pada penjumlahan ada contohnya A ditambah buka kurung B plus C itu hasilnya sama dengan dalam kurung A tambah B dahulu kemudian ditambah C. Jadi kita lihat contohnya. 4 ditambah 5 ditambah 6 dahulu. Ini dahulu sama saja hasilnya dengan 4 tambah 5 dahulu lalu tambah 6. Coba 4 tambah 5 tambah 6 itu 11. Jadi 4 tambah 11 sama dengan 15. Hasilnya sama tidak dengan 4 tambah 5 itu 9 ditambah 6. Ternyata hasilnya sama-sama 15. Itu dia adalah sifat asosiatif atau pengelompokan. Jadi dikelompokkan dahulu. Itu berlaku pada penjumlahan dan juga perkalian. Nih, lihat pada perkalian 5 kali 6 itu 30. 4 kali 30 itu 120. Hasilnya sama tidak dengan 4 kali 5 itu 20. Kemudian dikali 6. Hasilnya ternyata sama dengan 120 juga. Jadi itu adalah sifat asosiatif. Kemudian ada sifat distributif atau penyebaran. Pada operasi perkalian misalnya ada A dikali buka dalam kurung B plus C sama dengan A kali B ditambah A kali C. Ini kalian akan pelajari nanti di aljabar. A ini sebenarnya A kali B, kemudian A kali C. Jadi A kali B ditambah A kali C. Contoh, 2 dikali dalam kurung 3 plus 4. Sama saja 2 kali 3 ditambah 2 dikali 4. 2 dikali 3 itu 6 ditambah 2 dikali 4 itu 8. Sama dengan 14.
Atau kalian kerjakan juga yang di dalam kurung dahulu, 3 ditambah 4, 7. Berarti 7 dikali 2, juga 14. Itu dia yang dinamakan sifat distributif atau penyebaran. Berlaku juga terhadap pengurangan. Kalian bisa cek apakah berlaku pada pengurangan juga. Sifat distributif tentu pasti berlaku juga ya. Oke. Itu adalah sifat-sifat operasi hitung pada bilangan bulat. Sampai sini penjelasan Bapak mengenai operasi hitung pada bilangan bulat. Kita lanjut ke latihan soal pada bilangan bulat. Kita coba contoh soal atau latihan soal yang pertama. Diketahui pernyataan berikut. Yang pertama itu min 12 kurang dari 6. Yang kedua 4 kurang dari min 6. 3 lebih dari min 4. Min 2 kurang dari min 3. Pertanyaannya, dari pernyataan-pernyataan di atas, yang benar adalah, nah, kita sudah belajar bagaimana membandingkan bilangan bulat. Harusnya kita bisa menjawab soal seperti ini. Min 12 kurang dari 6. Kita ketahui kalau negatif atau bilangan negatif itu pasti kurang dari bilangan positif. Jadi kalau min 12 kurang dari 6 ini sudah pasti benar ya. Pernyataan kedua kita lihat 4 kurang dari min 6 positif. Ini pasti lebih dari, berarti pernyataan yang kedua ini salah. Kemudian 3 lebih dari min 4 positif, pasti lebih dari bilangan negatif. Ini benar. Kemudian min 2 kurang dari min 3. Nah, kadang-kadang masih ada yang keliru. Ini kita bandingkan negatif dengan negatif. Ingat, negatif dengan negatif, mana yang lebih besar, mana yang lebih rendah, itu kita lihat angkanya. Angkanya ini 3 dan 2. Kalau negatif, makin tinggi angkanya itu makin rendah. Jadi yang lebih rendah itu adalah min 3. Jadi pernyataan keempat ini harusnya min 2 lebih dari min 3. Jadi pernyataan yang keempat ini adalah salah. Nah, dari pernyataan-pernyataan di atas yang benar adalah hanya pernyataan 1 dan pernyataan 3. Jadi jawabannya adalah C. Pernyataan 1 dan pernyataan 3. Ingat, yang pernyataan 4, kalau kita lihat di garis bilangan, ini 0, min 1, min 2, min 3, min 4. Kita bandingkan min 2 dengan min 3. Ini min 2, ini min 3. Mana yang lebih kanan? Yang lebih kanan itu min 2. Berarti ini lebih dari min 3. Oke, jadi pernyataan 4 itu salah. Jadi jawabannya ya C. Kita lanjut ke soal berikutnya. Diketahui barisan bilangan min 1, min 2, 3, dan juga 0. Kemudian kita diminta susunan baris berdasarkan urutan dari yang terbesar ke yang terkecil. Ingat, dari yang terbesar ke yang terkecil. Ya. Yang terbesar kita tulis dahulu, ada min 1, min 2, 3, dan 0. Ingat, yang lebih besar kalau positif dengan negatif pasti yang positif. Jadi yang terbesar itu 3. Kemudian kalau kita bandingkan 0 dengan negatif, yang terbesar tentu 0. Kemudian ada 2 bilangan negatif, min 1 dengan min 2. Yang lebih besar itu yang angkanya lebih
terkecil. Yang angkanya itu 1 dengan 2, berarti min 1 dahulu yang lebih besar. Baru min 2. Ini dia jawabannya. Dari yang terbesar ke yang terkecil. Jadi 3, 0, min 1, kemudian 2. Ini dia jawabannya yang B. Lanjut. Pertanyaan berikutnya. Angka 9, 2, 4, dan 5 akan disusun menjadi dua bilangan berbeda. Bilangan pertama disusun dari keempat angka dengan susunan dari angka yang terbesar ke yang terkecil. Kemudian bilangan kedua disusun dari 4 angka yang disusun dari angka terkecil ke angka terbesar. Selisih dari dua bilangan yang dihasilkan adalah, jadi ceritanya mau membuat 4 angka. Ada dua bilangan, jadi bilangan pertama tadi dari 4 angka. Yang terbesar, jadi ada 9, 2, 4, 5. Kita susun dari yang terbesar. Bilangan pertama, itu terbesar 9, kemudian 5, jadi sebuah bilangan, kemudian 5, kemudian 4, kemudian 2. Ini dari terbesar ke terkecil. Kita susun lagi bilangan kedua dari terkecil, 2, 4, 5, dan 9. Selisihnya kita kurangkan saja. 2 kurang 9, berarti pinjam 1 di sini jadi 12, kurang 9, itu 3. Ini karena sudah dipinjam 1, jadi 3 ya. 4 tadi pinjam 1, 3. Kita mau kurangkan dengan 5 karena tidak cukup. Kita pinjam 1 dari sebelah kiri. Jadi 13 dikurang 5 itu 8. Kemudian 5 tadi sudah diambil atau dipinjam 1. Sisa 4. 4 dikurang 4 jadi 0. Kemudian 9 dikurang 2 itu 7. Jadi jawabannya 7083. Udah bukan? Oke, kita lanjut. Soal berikutnya. Suhu lemari es penyimpanan minuman yaitu 16 derajat Celcius. Jadi penyimpanan minuman itu 16 derajat Celcius. Kemudian suhu lemari es penyimpanan daging itu 25 derajat Celcius. Lebih rendah dari suhu lemari es penyimpanan minuman. Berarti lebih rendah. Kalau lebih rendah berarti di bawah dari 16 derajat. Berarti yang ditanyakan berapa derajat suhu penyimpanan daging, berarti lebih rendah 25, berarti cukup kita kurangkan saja 16 derajat Celcius, dikurang 25 derajat Celcius. 16 dikurang 25, punya 16 diambil 25, berarti minus ya, minus 6 derajat Celcius. Bukan minus 6, minus 9. 9 tambah 16 itu 25 ya, minus 9 derajat Celcius. Jawabannya itu adalah D. Itu adalah suhu di penyimpanan daging karena diketahui tadi lebih rendah. 25 derajat lebih rendah. Jadi 16 dikurang 25 hasilnya min 9 derajat Celcius. Kita lanjut soal berikutnya. Ini hasil dari 15 ditambah min 21. Lihat, kita sudah belajar operasi pada bilangan bulat. 15 ditambah min 21. Mana lebih besar? Ini kan positif, ini negatif. Yang lebih tinggi angkanya itu
yang negatif. Berarti hasilnya akan negatif. Karena yang lebih tinggi angkanya yang negatif. 15 ditambah 21 sama saja 15 dikurang 21. Sama dengan punya 15 diambil 21. Berarti kurang atau minus 6. Hasilnya minus ya. Jawabannya B. Karena yang angkanya lebih tinggi itu yang negatif. Kemudian hasil dari min 5 ditambah 12 dikurang 9. Nanti kita selesaikan dari sebelah kiri. Min 5 ditambah 12. Harus sudah terbiasa ya. Min 5 ditambah 12. Min dengan positifnya yang lebih besar positif. Berarti hasilnya positif. Hasilnya itu 7. Min 5 ditambah 12. Hasilnya 7. Oke. Kemudian min 5 ditambah 12. 7. Ya, benar. Kemudian 7 dikurang 9. 7 dengan 9. Yang lebih tinggi yang minusnya. Berarti hasilnya sama dengan minus pasti. 7 dikurang 9 minus 2. Jawabannya itu D. Minus 2. Coba Bapak cek. Benar ya? Min 5 ditambah 12. 7. Karena 7 dikurang 12 min 5. Oke, benar. Tidak ada yang salah. Hasilnya min 2. Lanjut. Hasil dari 1 dikurang 2 dikali min 5. Nah, 1 dikurang 2 dikali min 5. Ingat, kalau ada operasi perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan pada bilangan bulat, yang kita dahulukan adalah operasi perkalian dan pembagian. Berarti yang kita dahulukan adalah min 2 dikali min 5. Min 2 dikali min 5. Min kali min, ingat positif. Berarti min 2 dikali min 5 itu 10. Jadi 1 ditambah 10. Sama dengan 11. Jawabannya D. Selanjutnya, soal berikutnya, hasil dari min 18 ditambah 30 dibagi min 3 dikurang 1 adalah berapa hasilnya? Nah, ini juga. Jika ada operasi pembagian, penjumlahan, dan pengurangan, kita dahulukan yang pembagian. Namun, di sini ada tanda kurung. Ini. Jadi, kalau ada tanda kurung, kita selesaikan yang ada di dalam tanda kurung dahulu. Min 18 ditambah 30, itu ini positif yang lebih besar, berarti hasilnya positif. Min 18 ditambah 30, hasilnya 12. 12 dibagi yang di dalam kurung. Kita selesaikan. Min 3 dikurang 1. Hutang 3, kemudian hutang lagi 1. Analoginya begitulah. Jadi, hasilnya min 4. Kemudian, 12 dibagi min 4. Positif dibagi negatif. Hasilnya negatif. 12 dibagi 4 sama dengan min 3. Jawabannya min 3. B. Oke? Paham ya? Positif dibagi negatif. Hasilnya negatif. Selanjutnya, hasil dari min 20 ditambah 7 dikali 5 dikurang 18 dibagi min 3. Nah, ini tidak ada dalam kurung ya. Tidak ada yang harus diselesaikan di dalam kurung. Namun ada tanda kali dan
bagi. Berarti kita selesaikan dahulu kali dan bagi. 7 dikali 5, 35. Kemudian min 18 dibagi min 3. Min dibagi min, hasilnya positif. Min 18 dibagi min 3, hasilnya ini ya. Jadi plus 6. Jadi min 20 ditambah 35 ditambah 6. Ini bisa kita selesaikan. Cukup min 20 ditambah 35. Minusnya lebih kecil ya dari plusnya, berarti hasilnya positif. Berarti utang 20 dibayar 35, kelebihan. Jadi positif 15 ditambah 6 sama dengan 21. Hasilnya positif 21. Oke. Kemudian, nah ini ada soal lagi. Dalam kompetisi matematika, setiap jawaban benar diberi skor 4, salah min 2, dan tidak dijawab min 1. Dari 40 soal yang diberikan, Rini berhasil menjawab benar 31 dan salah 6. Skor yang diperoleh Rini adalah, jadi kita lihat dahulu. Soalnya ini ada 40 soal yang dijawab, yang dikerjakan Rini. Jadi 40 soal, 31 benar, 6 salah. Nah, 31 benar, 6 salah. Berarti kalau kita lihat masih ada kurangnya kan, yang dikerjakan ada 40. 31 ditambah 6 baru 37 soal. Artinya kalau 37 soal ini yang diketahui, berarti ada 3 soal lagi yang tidak terjawab. Berarti 3 soal tidak terjawab. Oke. Jadi 31 benar, 6 salah, dan 3 soal tidak terjawab. Berarti kita hitung satu persatu. 31 benar, berarti 31 dikali benar, itu skornya 4. Dikali 4 sama dengan 31 dikali 4 itu 124. Kemudian yang salah itu ada 6. Nilai salah dikali min 2. 6 dikali min 2 itu min 12. Sementara tidak terjawab ada 3. 3 dikali min 1 sama dengan min 3. Berarti jumlahkan 124 ditambah min 12 ditambah min 3. 124 ditambah min 12 ditambah min 3. Hasilnya berapa? 100, ini saja kita jumlahkan dahulu, berarti 124 ditambah min 15 ya. Min 12 tambah min 3, min 15 sama dengan 109 ya. Ya, 109. 109 tambah 15 ya, 109 tambah 15 124. Oke. 124 ditambah min 15 atau 124 dikurang 15. Itu hasilnya 109. Jadi skornya Rini itu adalah 109. Begitu ya cara menjawabnya. Kalian baca dahulu soalnya, pahami soalnya, lalu lihat apa yang ditanyakan, baru kalian uraikan satu persatu apa yang diketahui. Oke, sampai sini latihan soal mengenai bilangan bulat.
Semoga dengan video ini kalian dapat memahami dan dapat mengerti bagaimana menjawab soal-soal pada bilangan bulat. Terima kasih, sampai bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya.